ya. Baik, Pak Ferry sehat kan? Alhamdulillah Ibu sehat. Gimana Ibu kabarnya Bapak, Ibu? Tenang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sekarang Pak Ferry sebutkan teori belajar. Oh, Apa saja untuk teori belajar yang digunakan atau seluruhannya Bu ya? ya yang digunakan Oh, yang digunakan. dalam modul ajar? Kalau modul ajar saya PJBL Bu, judulnya itu sholat fardu Bu. Alhamdulillah aku bisa sholat. Dalam teorinya, teori pembelajarannya, mungkin saya menggunakan teori konstruktivisme itu ya Bu ya. Yang pertama, Ya, kemudian teori sosial Bu, teori sosial bisa insya Allah. Kemudian teori behaviorisme kalau nggak salah. Cukup tiga aja mungkin Bu yang saya ketahui itu. Tapi kalau masih banyak lagi sih kalau sebenarnya ada teori. 5. Oh, ada lima. Yang dua lagi Ada apa? kognitivisme, kemudian ada humanisme gitu Bu. Apa itu? Yang mana? Yang humanisme. Ya, Kalau humanisme itu emosional sih Bu, condong ke sikap emosional, kebutuhan emosional peserta didik. Kalau teori konstruktivisme ini saya mengadakan pembelajaran aktif Bu, yang membangun pengetahuan sendiri. Contohnya pada peserta didik ya Bu ya, dengan cara saya menugaskan peserta didik dengan membuat poster Bu, atau mendemonstrasikan gerakan sholat seperti itu Bu. Kalau konstruktivisme mah. Kalau untuk teori sosialnya mungkin belajarnya melalui apa ya, melalui pengamatan dan modeling Bu. Jadi saya mempraktekkan gerakan sholat dari mulai takbiratul ihram kemudian sampai salam seperti itu. Itu sosialnya dan menyangkutkan dengan lingkungan masyarakatnya Bu. Ini kan teori, tujuan pembelajaran saya kan di PJBL-nya tentang sholat. Jadi kalau untuk waktu di sekolah tidak cukup, jadi saya memakai teori sosial, bisa di lingkungan masyarakatnya, di pengajiannya, seperti itu saya juga ikut serta. Kemudian yang ketiganya teori behaviorisme itu bagi siswa yang berprestasi atau pengerjaannya bagus, insya Allah saya kasih penghargaan ataupun pujian yang baik seperti itu Bu. Mungkin itu teori belajarnya dari tiga aja dulu. nah, selanjutnya di modul ajar itu tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran yang saya gunakan itu ada dua Bu. Yang pertama, siswa dapat memahami ketentuan sholat ya Bu ya, dari mulai syarat sah sholat, wajib sholat. Yang keduanya, siswa dapat mempraktekkan gerakan sholat dengan baik dan benar seperti itu Bu. Nah, coba diuraikan. Diuraikan seperti apa Bu? Eh, kan tujuan pembelajaran harus mengandung unsur A, B, C, D. Unsur A-nya apa? Oh, A-nya itu siswanya Bu. Ya, Ya, A-nya. Kemudian B-nya itu eh, memahami praktik sholatnya Bu. Itu Bu, apa ya, conditionnya berarti situasinya pembelajarnya menggunakan metode demonstrasi seperti itu sit- Bu. ya, situasinya, ya, Situasi situasi pembelajarannya. pembelajarannya ya menggunakan metode demonstrasi, kemudian D-nya itu dengan bagus, dengan benar seperti itu Bu. Degree-nya. Nah, oke. Jadi yang kondisi itu keadaan ya. Keadaan Ini ya. contoh kondisi suatu keadaan pembelajaran itu peserta didik setelah melakukan aktivitas pembelajaran itu ya. Misalnya Pak Ferry menggunakan media apa? Media Pembelajarannya. metodenya Bu. Medianya. Ya, metodenya apa? Metodenya demonstrasi Bu. Ya, setelah melakukan demonstrasi, nah itu kondisinya itu seperti itu. Keadaan setelah Keadaan. melakukan demonstrasi, Oh iya. siswa dapat apa? Dapat Ya, memahami iya. oke. Selanjutnya dari tadi kan menggunakan metode demonstrasi, menggunakan media enggak? Media Media pembelajaran. menggunakan Bu. Media pembelajarannya bisa laptop, kemudian ada fasilitas sekolah saya yang menggunakan layar monitor gede tuh Bu, kayak TV touch Hmm. seperti itu. Jadi Nah, pembelajaran tambah menarik seperti itu Bu.
Nah iya, laptop layar gede itu Iya. di situ isinya apa? Itu diisinya materi pembelajaran, kemudian video pembelajaran tentang gerakan sholat, kemudian permainan gerakan sholat, si anak bisa aktif belajar, seperti itu, Bu. Kemudian ada kuis-kuis Ya, lagi, nanti si anak dipanggil bisa memilih itu langsung. menggunakan apa? Seperti itu video, Iya. kemudian laptop, layar monitor ya. Itu apa namanya? Kan Pe- kalau dulu kan manual, hanya menggunakan papan tulis, Oh, TPACK. menulis. Lah, ya menggunakan TPK. TPACK. Iya, iya, Ya, iya, kemudian berbasis setelah ya. pembelajaran kan atau sebelum pembelajaran juga menyusun asesmen. Asesmen apa saja yang dibuat? Oh, kalau untuk asesmen yang saya buat, asesmen diagnostik yang pertama mungkin ya Bu ya. Kemudian asesmen formatifnya dan asesmen sumatifnya. Asesmen diagnostik, formatif dan sumatif. Kalau untuk diagnostik, penilaian atau penilaian di awal pembelajaran, Bu. Kalau Ya, formatif, penilaian pada proses pembelajaran seperti sikap, proyek, penilaiannya seperti itu dan sumatif itu hasil akhir penilaiannya, Bu, seperti itu. Jadi ada tes tertulisnya, tes lisannya atau tes hafalan gerakannya seperti itu. ya. Oke. Selanjutnya eh, di soal-soal yang dibuat Pak Peri itu tipenya tipe apa saja? HOTS, Bu. Kalau di Kurmer Oh iya, kebanyakan memakai soal coba HOTS. soalnya yang hot ada nggak yang dibuat? Kalau yang hot saya buat pada di esai ya Bu ya, di isian. Kalau di pilihan ganda itu mudah dan kalau di isian mah ada Bu, misalkan dalam artiannya begini. Saya menjelaskan dulu pertanyaan kepada siswa bahwa di sekolah misalkan Ferry ini sering melihat temannya di sini yang suka meninggalkan sholat duhur dengan alasan bermain. Setiap pulang sekolah langsung bermain. Nah, jika kamu menjadi peri, apa yang akan kamu lakukan? Itu mungkin salah satu soal hot saya, Bu, seperti itu. Jadi memancing si Ya, anak. baik. Jadi ada analisis ya. Iya, Bu. Nah, C4. kemudian di modul ajarnya kan ada P5 PPRA ya di awal. Iya, Bu. Nah, isi dari P5 PPRA yang digunakan di modul ajar tersebut apa saja? Kalau untuk P5 itu kan lokakarya saya, Bu ya, ambil judulnya, isinya itu ada dalam profil project penguatan profil pelajar Pancasilanya itu ada gotong royong dan mandiri. Kalau untuk Hmm. profil pelajar Rahmatan lil Alamin, saya menggunakan kepedulian sosial dan kasih sayang seperti itulah, Bu. Dua saja. Oke, kaitannya dengan materinya? Materinya Materinya tadi. P5. Yang P5, Bu. Heeh, Kalau materi ya. P5 adalah makananku budayaku, Bu. Oh. Baik, terus judul dari PTK-nya. Kalau judul PTK-nya saya menggunakan kebetulan PJBL saya menjelaskan sholat dari awal. Jadi yang saya ambil upaya meningkatkan hasil pembelajaran materi sholat fardu melalui metode demonstrasi pada kelas 2 di SD Negeri 2 Cilelei tahun ajaran atau tahun pelajaran 2024 sampai 2025. Seperti itu, Bu. Dibaca lagi surah Maryam. Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Gitu. Oke, sekarang nulis, nulis, Oh, nulis, boleh, boleh. nulis, nulis, nulis. Nulis surat. Siapkan, siapkan. Surah Anas ayat 1. Anas ayat 1. Siapa? Nggak usah lihat. Nah, kelihatan banget. Oke. Pak, Saya terima rasa kasih. cukup, Mas. Oh, Bisa meninggalkan Zoom. terima kasih, Pak. Terima kasih Ibu, Bapak, Ya. terima kasih, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.